Tak ada yang menyangka seorang buruh pabrik miskin dari Jawa Tengah ini akhirnya bisa menjadi istri pria Afrika kaya raya dan pulang kampung dengan membawa harta miliaran. Tapi di balik kemewahan itu, ada janji dan pengorbanan yang harus ia lakukan. Namanya Marni. Marni adalah perempuan sederhana asal Jawa Tengah yang hidup dalam kesulitan. Setelah lulus SMA, ia menyambung hidup dengan bekerja sebagai buruh pabrik. Mimpi untuk mengubah nasib keluarga selalu tumbuh di hati kecilnya. Ketika mendengar peluang bekerja di luar negeri, ia langsung bersemangat. Awalnya ia berniat menjadi TKW di Timur Tengah seperti banyak tetangganya. Semua persiapan telah ia lakukan, mulai dari dokumen, pelatihan hingga belajar bahasa Arab dasar. Namun di tengah proses itu, agen tenaga kerja yang menyalurkannya menawarkan pilihan lain, Afrika. Mereka menjanjikan gaji 2 kali lipat lebih besar, fasilitas lebih baik serta kebutuhan majikan yang mendesak. Marni ragu, tapi ini adalah peluang yang harus ia hadapi demi merubah nasib keluarga. Hari pertama bekerja, Marni ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga kaya. Bangunan itu megah, dikelilingi pagar tinggi, dan memiliki halaman luas. Tugas Marni jelas, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan membantu memasak di dapur. Awalnya semua terasa sangat berat. Perbedaan budaya membuatnya kikuk. Ia tidak terbiasa menggunakan peralatan dapur modern, tidak paham aturan rumah, dan sering salah menafsirkan perintah majikan karena kendala bahasa. Di balik rutinitas yang berat itu, ada satu hal yang membuat Marni merasa tidak nyaman, tatapan majikannya. Laki-laki itu, yang biasa dipanggil tuan, sering memandanginya dengan cara yang berbeda. Bukan sekedar tatapan seorang atasan pada pekerja, melainkan tatapan yang membuat Marni merasa gugup. Awalnya, ia mengira hanya perasaannya saja. Tapi semakin lama, tatapan itu makin sering ia rasakan. Tidak hanya tatapan, perilaku sang majikan pun perlahan menunjukkan keanehan. Ada kalanya ia tiba-tiba muncul di dapur saat Marni sedang memasak. Kadang ia pura-pura bertanya hal sepele, padahal istrinya ada di ruangan lain. Pernah juga ia sengaja berdiri terlalu dekat saat Marni sedang menyapu lantai. Hati Marni berdebar-debar, antara takut dan bingung harus bagaimana. Marni berusaha menjaga sikap. Ia selalu menunduk, menghindari kontak mata, dan sebisa mungkin bekerja cepat agar tidak memberi celah untuk majikannya berbicara terlalu lama dengannya. Namun semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin sering pula sang majikan mencari-cari alasan untuk mendekat. Di satu sisi, majikan perempuannya tampak baik hati, ia sering memberi Marni makanan lebih, bahkan sesekali mengajaknya berbicara dengan ramah. Tetapi, Marni selalu merasa cemas, takut jika suatu saat sang istri menyadari ada perubahan sikap suaminya terhadap dirinya. Hari-hari Marni di rumah besar itu berjalan semakin berat, bukan lagi karena pekerjaan, tetapi karena perhatian yang makin jelas dari majikannya, Tuan Samuel. Ia bukan hanya sering menatap Marni, tapi juga mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Ketika Marni kelelahan, ia diam-diam menyuruh sopir membelikan vitamin. Ketika Marni terluka karena pisau di dapur, ia sendiri yang mengambilkan plaster dan mengobati jarinya. Marni bingung. Dalam hatinya, ia tahu seorang pembantu tidak seharusnya mendapat perhatian sebesar itu. Ia berusaha menjaga jarak, tapi Tuan Samuel selalu menemukan cara untuk mendekat. Di satu sore, rahasia itu terbongkar. Istri Samuel, Nyonya Clara, memergoki suaminya menatap Marni dengan penuh kelembutan saat gadis itu sedang membersihkan meja makan. Tatapan itu terlalu jelas untuk disangkal. "Samuel, apa yang kau lakukan dengan pembantu ini?" bentaknya lantang. Marni langsung gemetar, wajahnya pucat, tubuhnya bergetar ketakutan. Ia berlutut sambil menangis, mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah, bahwa ia hanya bekerja. Tapi yang mengejutkan, Tuan Samuel berdiri tegak dan berkata dengan suara dalam, "Kara, cukup. Aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku mencintai Marni." Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Marni terperanjat, ia tidak pernah menyangka majikannya akan mengucapkan hal seperti itu di depan istrinya sendiri. Nyonya Clara menangis dan meninggalkan rumah dengan penuh kemarahan. Sementara Marni hanya bisa terdiam, merasa seluruh tubuhnya melemah. Malam itu, Samuel mendatangi kamar Marni. Ia menatap gadis Jawa itu dengan serius. "Marni, aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku mencintaimu bukan hanya karena kau tulus bekerja, tapi karena hatimu yang bersih dan kesederhanaanmu. Aku ingin kau jadi istriku." Air mata Marni menetes. Hatinya bimbang. Di satu sisi, ia masih terikat pada rasa hormat dan takut. Ia hanyalah seorang buruh pabrik yang kini menjadi pembantu di negeri asing. Mana mungkin ia pantas bersanding dengan pria kaya raya seperti Tuan Samuel. Tapi di sisi lain, ia merasakan ketulusan yang tidak bisa ia sangkal. Sikap Samuel berbeda dari laki-laki lain. Ia tidak hanya memandang fisik, melainkan benar-benar menghargai Marni sebagai manusia. Hari-hari berikutnya, penuh dengan kegelisahan. Marni sempat berencana kabur, tapi Samuel selalu menemukan cara untuk meyakinkannya. Ia bahkan mulai mengurus perceraian dengan Clara. Ia ingin benar-benar melepaskan masa lalunya sebelum bersama Marni. Akhirnya setelah berbulan-bulan bergulat dengan perasaan dan kenyataan, Marni luluh.
Ia menerima pinangan Samuel dengan satu syarat. Aku hanya mau kalau pernikahan ini benar-benar karena cinta bukan karena kasihan. Samuel mengangguk mantap. Iya Marni, cinta ini nyata. Dan begitu, gadis sederhana asal Jawa Tengah itu akhirnya melangkah ke babak hidup baru, menjadi istri seorang pria kaya raya di Afrika. Dari seorang buruh pabrik miskin, menjadi pembantu rumah tangga di negeri asing, hingga akhirnya dipinang majikannya sendiri. Semua terjadi di luar dugaan, namun jauh di lubuk hatinya, Marni sadar kisah cintanya ini bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian. Pernikahan itu berlangsung sederhana namun sakral. Marni tidak pernah membayangkan seorang buruh pabrik asal Jawa Tengah yang dulu hanya hidup pas-pasan, kini duduk bersanding dengan seorang pria kaya raya di tanah asing. Samuel berdiri gagah dengan jas hitam, sementara Marni tampil anggun dengan gaun putih sederhana yang dipilihkan khusus untuknya. Saat ijab kabul berlangsung, Samuel menyerahkan mahar yang membuat semua orang terperangah. Harta senilai 7 miliar rupiah. Bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga rumah, tanah dan perhiasan yang disiapkan untuk masa depan Marni. Marni meneteskan air mata, bukan karena bahagia semata, melainkan karena hatinya campur aduk. Ia ingat ibunya di kampung yang kini tak perlu lagi berjualan sayur keliling. Ia ingat masa-masa sulit bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji kecil. Dan kini Allah membawanya pada jalan yang sama sekali tidak pernah ia duga. Hari-hari setelah pernikahan terasa bagaikan mimpi. Marni tinggal di rumah mewah, dilayani oleh para pekerja, dan tidak lagi harus bangun subuh untuk menyapu atau mencuci pakaian. Samuel memperlakukan Marni bak seorang ratu. Ia selalu memastikan Marni nyaman, memberikan kebebasan, bahkan mengajaknya ke berbagai tempat indah di Afrika, mulai dari savana yang luas hingga pantai dengan pasir keemasan. Namun di balik kemewahan itu, hati Marni tetap sederhana. Ia tidak berubah menjadi angkuh. Justru ia semakin sering mengingat ibunya di kampung. Hampir setiap malam, ia menelpon ibunya lewat video call, memperlihatkan kehidupannya sekarang. Sang ibu selalu menangis haru. Tak menyangka putrinya yang dulu sering membantu menjual sayur kini menjadi istri seorang pria kaya raya. Samuel pun semakin jatuh cinta pada Marni karena kesederhanaannya. Ia kagum bagaimana Marni, meski kini bergelimang harta, tetap suka memasak sendiri di dapur, tetap mau turun tangan merapikan kamar, bahkan tetap menyapa sopan para pekerja rumah tangga. Kau berbeda dari semua perempuan yang pernah aku kenal. Marni, kau tulus, ujar Samuel suatu malam sambil menatapnya penuh cinta. Tetapi kehidupan Marni tidak serta-merta mulus. Ada banyak mata yang iri. Beberapa keluarga Samuel memandang rendah karena ia hanyalah seorang perempuan desa dari Indonesia. Mereka berbisik-bisik di belakang, mempertanyakan alasan Samuel meninggalkan istrinya yang cantik dan kaya hanya demi seorang pembantu. Marni menahan hati itu. Ia hanya bisa berdoa dan bersabar. Ia yakin ketulusan dan kesetiaan akan membuktikan segalanya. Samuel pun selalu berada di sisinya, membela dan melindunginya dari cibiran keluarga. Aku tidak peduli apa kata mereka, Marni. Yang penting aku mencintaimu, katanya tegas. Hari demi hari cinta mereka semakin kuat. Samuel bahkan mempercayakan sebagian bisnisnya pada Marni, mengajarinya bagaimana mengelola keuangan dan aset. Marni belajar dengan tekun. Meski awalnya ia merasa minder, ia ingat betul. Dulu ia hanya bisa menghitung uang receh hasil membantu ibunya berjualan sayur. Kini ia memegang angka miliaran. Namun di balik keberuntungan itu, Marni sering termenung. Di malam-malam sepi, ia teringat masa lalunya. Jalan berlumpur di kampung, wajah-wajah tetangga yang dulu meremehkannya, dan hari-hari berat sebagai buruh pabrik, semua itu kini terasa jauh, tapi justru membuatnya semakin menghargai hidup. Beberapa bulan setelah resmi menjadi istri Tuan Samuel, hati Marni mulai diliputi rasa rindu yang dalam. Hidupnya kini memang penuh kemewahan. Ia memiliki rumah mewah, perhiasan mahal dan harta berlimpah. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, ibunya di kampung. Setiap kali menelpon lewat video call, ia melihat wajah ibunya yang semakin rentah, rambutnya semakin memutih, tubuhnya tampak semakin kurus dan suaranya sering terdengar bergetar kelelahan. Ibunya tetap berjualan sayur keliling meski sering batuk-batuk dan berjalan tertatih-tatih. Suatu malam, Marni menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, aku kangen banget. Aku janji suatu saat aku bakal pulang. Aku tak akan meninggalkan ibu sendirian, ucapnya liris. Ibunya hanya tersenyum tipis meski matanya berkaca-kaca. Endo, bagi ibu yang penting kamu bahagia sekarang. Jangan khawatir sama ibu. Marni terdiam lama, hatinya digelayuti rasa bersalah. Apa gunanya harta 7 miliar rupiah jika ibunya yang melahirkan dan membesarkannya harus menua sendirian di kampung? Malam itu ia bertekad bulat. Keesokan harinya, Marni berani bicara dengan Samuel. Samuel, aku ingin pulang ke Indonesia. Ibuku sudah tua, tidak ada yang merawat. Aku ingin ada di sampingnya, katanya dengan suara penuh harap. Samuel menatap Marni dalam-dalam. Ada keheningan beberapa saat sebelum akhirnya ia menghela napas panjang. Aku tahu betapa pentingnya ibumu untukmu, Marni. Aku tidak akan melarangmu. Bahkan jika kau mau, aku ikut menemanimu ke Jawa. Aku ingin melihat kampungmu dan bertemu ibumu. Mata Marni langsung berkaca-kaca. Ia tidak menyangka suaminya yang kaya dan terpandang itu rela menejakkan kaki ke kampung sederhana di Jawa hanya demi dirinya.
Hari-hari berikutnya Marni mulai menyiapkan kepulangan. Ia memberanikan wajah ibunya saat melihatnya turun dari mobil, membawa kabar bahwa kini ia bukan lagi buruh pabrik atau pembantu rumah tangga, tapi seorang istri yang hidup bercukupan. Namun lebih dari itu, yang membuat bahagia adalah kesempatan untuk merawat ibunya di sisa usia tuanya. Marni berbisik pada dirinya sendiri, sebanyak apapun harta yang kupunya, kebahagiaan sejati ada saat aku bisa membahagiakan ibu. Setelah sekian lama berada di tanah Afrika, Marni dan Tuan Samuel bersiap kembali ke Indonesia. Perjalanan panjang itu terasa berbeda, bukan lagi dengan hati gelisah seperti dulu saat pertama kali meninggalkan kampung, tetapi dengan perasaan berdebar penuh haru. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Marni menggenggam erat tangan suaminya. Samuel tersenyum, berusaha menenangkan. "Tenanglah sayang, aku di sini bersamamu," katanya lembut. Dari Jakarta, mereka melanjutkan perjalanan ke kampung halaman Marni di Jawa Tengah.